Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham ini adalah saham ERA. Jadi PT ERA Jaya Saswambada Tbk didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996. ERA Jaya Group menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet, subscriber identity, modul card atau SIM card, voucher isi ulang operator jaringan seluler, aksesoris perangkat internet of Things atau IoT, penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk Tech Protect dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerja sama dengan perusahaan multi finance terkemuka di Indonesia. Jadi ERA Jaya ini bisnisnya sangat luas ya Bapak Ibu, termasuk dalam kategori produk yang kita pakai sehari-hari. Oke, langsung saja kita lihat di valuasinya. Untuk valuasinya sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini untuk bidnya saya rasa ini cukup menarik, yaitu adalah 6,27 dan untuk PBV-nya adalah 0,74 yang mana masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 0,95. Jadi untuk PBV dan PIR saya rasa ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya atau pendapatannya. Jadi pada tahun 2023 pendapatan ERA adalah 60 triliun, sedangkan pada tahun 2024 pendapatannya naik menjadi 65 triliun dan pada tahun 2025 ini diperkirakan pendapatannya naik lagi menjadi 69 triliun. Kalau kita lihat secara tahunan, ERA ini sanggup membukukan pendapatan yang cukup growth. Di saat kemarin itu ada yang bilang ekonomi lesu, tetapi ERA ini bisa membukukan pendapatan growth atau kenaikan. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari ERA pada tahun 2023 adalah 51, sedangkan pada tahun 2024 itu adalah 64 dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya adalah 65. Kalau kita lihat ada penurunan di kuartal 1 dan kuartal 3 ya Bapak Ibu, tetapi nanti kita lihat lagi di kuartal 4-nya. Lanjut kita lihat di sisi net income. Untuk net income sendiri pada tahun 2023 adalah 826 miliar, sedangkan pada tahun 2024 adalah 1 triliun lebih 33 miliar dan pada tahun 2025 ini diperkirakan 1 triliun lebih 47 miliar. Kalau kita lihat di sini juga mengalami kenaikan, jadi saya rasa ini menarik untuk saham ERA. Lanjut kita lihat di balance sheet-nya. Untuk balance sheet-nya Bapak Ibu, ERA ini memiliki kas per kuartal ini adalah 1,8 triliun dengan total aset 28,5 triliun dan liabilities atau hutangnya itu ada di 18,9 triliun. Sedangkan untuk total ekuitasnya itu masih ada 8,6 triliun. Jadi saya rasa ini menarik untuk neraca dari ERA ini. Lanjut kita lihat di cash flow-nya. Untuk cash flow-nya saya rasa ini juga menarik ya Bapak Ibu, karena cash from operation-nya itu ada di angka 2,2 triliun dan untuk free cash flow-nya itu ada di angka 1,4 triliun. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividen dari ERA sendiri saya rasa ini lumayan kecil ya Bapak Ibu, dengan payout ratio 28,9% dan untuk harga sekarang itu bisa mendapatkan dividen kurang lebih sekitar 4,70%. Kalau kita lihat di dividen historisnya ini, ERA pun juga biasa membagikan dividen tiap tahun, jadi ini menarik harusnya untuk saham ERA. Lanjut kita lihat di sisi analisnya. Untuk analis dari ERA itu ada 16 analis yang merating untuk membeli ERA ada 15 dan holdnya 1. Dengan target analis ERA itu harganya harusnya targetnya adalah 544 ya Bapak Ibu, dan untuk harga sekarang di harga 404 maka masih ada upside yang lumayan tinggi, mungkin ini sekitar lebih dari 20%-an. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Untuk chartnya sendiri Bapak Ibu, ERA ini sudah
sudah turun lumayan lama, sekitar 6 bulan 7 bulanan dari bulan Juli 2025 kemarin. Saya masih ingat ini adalah rumor iPhone 16 ya kalau tidak salah, 16 apa 17 kemarin itu sempat tidak diizinkan untuk berjualan kalau tidak salah iPhone 16. Bahkan kemarin pun saya juga sempat ingin membeli Era juga pada saat turun di harga 300-an kemarin. Tetapi saya notisnya itu harganya sudah tinggi saat izin dari operasional iPhone diperbolehkan. Lalu untuk harga sekarang bagaimana? Saya rasa Bapak Ibu untuk harga sekarang ini juga sudah lumayan menarik karena saat ini dia tertahan di harga 404 atau 402 ya Bapak Ibu. Sekitar itu. Jadi jika dia bisa bertahan di sini harusnya nanti setelah dia break dari resistennya ini arahnya pun juga akan ke atas. Apalagi sekarang sudah rilis iPhone 17 yang mana iPhone 17 ini juga sedang hype karena base modelnya saja sudah mendapatkan promotion 120 Hz di layar iPhone. Ya padahal di Android 120 Hz itu sudah lama ya Bapak Ibu. Ya mau bagaimanapun juga iPhone tetaplah iPhone. Dan kenapa harus iPhone? Karena memang marginnya ini cukup banyak. Kalau tidak salah itu mungkin setiap penjualan iPhone itu ada 2 juta atau berapa gitu loh Bapak Ibu ya. Lah apa bedanya dengan HP Android 1 atau 2 jutaan mungkin atau mungkin 3 juta itu ada di selisih harga. Misalnya kalau HP Android sekitar 1-2 jutaan mungkin net profitnya itu sekitar 50.000, 100.000 sampai 300.000. Sedangkan untuk iPhone itu satu unit terjual itu bisa untung sekitar 1 sampai 2 jutaan. Itulah bedanya HP high end sama low entry. Jadi yang membedakan itu juga termasuk margin di sisi bisnisnya. Kembali lagi Bapak Ibu untuk targetnya untuk analis tadi itu 544 ya. Ini saya bulatkan ke 545. Mungkin jika target analis tercapai berarti bisa mendapatkan capital gain sekitar 34%-an. Saya rasa worth it juga untuk capital gain 34%-an. Semoga saja 6 bulan ke depan itu bisa tercapai ya Bapak Ibu. Karena ini kalau kita lihat turunnya sekitar 6 bulan sampai bulan Januari ini, semoga nanti di bulan Juli ataupun Juni ini sudah mencapai harga 545. Jadi untuk saya jika ingin membeli saham Era maka saya rasa ini cukup menarik untuk dibeli di harga 404 sampai dengan harga 400-an. Lalu kalau turun ke bawah bagaimana? Jika turun ke bawah Bapak Ibu, saya rasa kalau saya sebagai investor maka akan lebih menarik lagi. Sebagaimana kita tahu tadi revenue, EPS dan net income dari perusahaan Era itu selalu naik, tetapi harganya malah semakin turun. Nah itu malah menjadi chance atau peluang bagi kita kesempatan untuk mengoleksi saham Era lagi. Kalau menurut saya laporan di kuartal 4 atau full year-nya nanti bagus ya untuk saham Era. Begitu Bapak Ibu untuk pendapat saya dari saham Era ini. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk sisi kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama PBV dari Era adalah 0,74 yang mana masih lebih rendah rata-rata selama 3 tahun yaitu adalah 0,95. Lalu untuk revenue, EPS dan net income dari Era ini mengalami kenaikan, dan untuk dividen yield dari Era itu sebenarnya tergolong sedikit ya Bapak Ibu, yaitu adalah 4,7, tapi lumayan juga untuk saham Era ini. Dan yang terakhir adalah price atau harganya, saya rasa ini menarik untuk dikoleksi yaitu di sekitar harga 400-an. Tapi disclaimer on ya Bapak Ibu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Ini hanya pendapat saya pribadi. Jika Bapak Ibu punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.